Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali pada sarapan rohani pagi hari ini. Pagi ini saya dikasih satu tema yang berkaitan dengan pilot. Tema yang akan saya bawakan yang berkaitan dengan itu yaitu menikmati proses dan menjadi berharga. Saudara, untuk menjadi berharga, dalam arti berharga ini kita tidak menilai sesuatu itu dengan nilai dari harga, saudara. Tetapi nilai berharga ini adalah kita bisa menikmati sesuatu yang kita berjalan proses menuju kepada sesuatu yang berharga, saudara. Menjadi pilot yang handal itu tentunya harus kita melewati tahap-tahap, melewati satu proses yang begitu panjang, saudara. Tidak sama kalau kita belajar mengendarai mobil, kemudian mungkin kita bisa kursus, 2 bulan kemudian kita mendapatkan lisensi untuk izin mengendara. Tidak seperti itu untuk pilot, saudara. Pilot itu ada jenjang-jenjang yang harus kita lewati. Kita harus menempuh satu pendidikan yang sedemikian panjang, mungkin rumit pendidikannya. Bahkan ketika di pendidikan kita mungkin bisa menerbangkan pesawat, tetapi pesawat itu tidak berawak orang lain, saudara. Tetapi cuman kita mungkin dengan instruktur. Kita untuk meningkat lagi ke satu jenjang yang lebih tinggi, itu berkaitan juga dengan jam terbang kita. Berapa lama kita terbang, saudara. Meningkat terus sampai mungkin kita bisa membawa satu pesawat yang berawakkan sedemikian banyak orang, mungkin bisa dengan pesawat yang besar gitu, saudara. Dan itu membutuhkan satu proses yang panjang, saudara. Dan itu tidak mudah, saudara. Semakin pilot ini jam terbang tinggi, semakin dia memiliki satu pengalaman yang panjang, tentu dia akan semakin piawai ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi sesuatu hal yang di luar kendalinya dia. Tentu dia akan mempunyai satu pengalaman yang luar biasa yang dia bisa kerjakan. Saya pernah melihat satu film yang film ini diambil pada satu kisah nyata yang berjudul The Captain, saudara. Film ini cukup bagus meskipun ya namanya film mungkin sudah banyak hal yang didramatisir, saudara. Kejadian nyata itu terjadi di China pada tanggal 14 Maret tahun 2018 dan difilmkan pada tahun 2019, saudara. Di mana diceritakan bahwa pesawat yaitu pesawat Sichuan Airlines itu siap terbang dari Chongqing menuju ke Lhasa, saudara. Tetapi ketika pesawat ini sudah mengudara, tiba-tiba terjadilah satu turbulensi yang begitu dahsyat sehingga mengakibatkan kaca depan itu pecah dan mengakibatkan co-pilotnya itu cedera, saudara. Dan ini karena seorang pilotnya ini begitu pengalaman, begitu tenangnya dia menghadapi kejadian seperti ini. Akhirnya pesawat ini bisa mendarat darurat, saudara. Meskipun mendaratnya tidak di Lhasa, tetapi dia mendarat darurat, saudara, di satu bandara. Dia bisa menyelamatkan penumpang yang sedemikian banyak, saudara. Saudara, ini adalah satu peristiwa yang luar biasa ketika pilotnya dengan piawai bisa mengendalikan segala sesuatu yang di luar dugaan, saudara. Kenapa? Karena dia mengalami tempaan yang sedemikian panjang di dalam karirnya. Ternyata dia sebelum dia menjadi seorang pilot untuk pesawat umum, ternyata dia ini adalah seorang pilot untuk angkatan udara, saudara.
Dan ini adalah sesuatu yang sangat berharga apa yang sudah dia lalui di masa lalunya. Sehingga pada saat dia menghadapi masalah, pilot ini bisa mengatasinya dengan baik. Di Alkitab juga ada hal yang hampir sama, meskipun kita di Alkitab tidak berbicara tentang pilot, tetapi satu peristiwa yang dihadapi oleh seseorang yang luar biasa ketika dia pada saatnya menjadi begitu berhasil di dalam hidupnya, yaitu satu tokoh yang bernama Daud, saudara. Kita tahu bahwa Daud ini adalah satu raja yang berhasil, saudara. Satu raja yang luar biasa, raja yang dipakai Tuhan. Saudara, ketika Raja Saul jatuh di dalam dosa ketidaktaatan, ketika Tuhan memerintahkan untuk membasmi seluruh yang ada di Amalek, tetapi Saul tidak dengar-dengaran. Saul menyelamatkan, mengambil ternak yang baik-baik itu, saudara, dan dia cuma memusnahkan ternak yang tidak baik, saudara. Dan Tuhan menjadi marah, dan Tuhan tidak menginginkan Saul menjadi raja. Kemudian Tuhan mengutus Samuel untuk mencari pengganti Saul, saudara. Mari kita sama-sama buka di dalam 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ketika Tuhan memerintahkan Samuel untuk mencari pengganti Saul, Tuhan berpesan kepada Samuel. Nah, inilah pesannya. 1 Samuel 16 ayat ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, ketika kita menghadapi, misalnya suatu ketika kita menghadapi satu hal yang tidak menyenangkan hati kita, saudara. Orang lain tidak menghargai kita. Mungkin karena kita hanya pegawai rendahan, atau mungkin karena kita kurang harta, atau mungkin kita tidak pandai, atau mungkin kita di hadapan orang lain kita ini bukan levelnya. Itu adalah yang dilihat manusia. Tetapi kita tidak perlu khawatir, karena penglihatan Tuhan, pandangan Tuhan, penilaian Tuhan itu tidak sama dengan penilaian manusia. Dan ini dialami dengan Daud, saudara. Daud mengalami itu semua, saudara. Kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 11 dan 12. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhlahnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara, ketika Samuel berjumpa dengan Isai di rumahnya Isai, mungkin saudara, Samuel meminta kepada Isai, mana? Keluarkan, tunjukkan semua anak-anakmu. Maka anak-anaknya yang 7 itu, saudara, keluar semuanya di hadapan Isai. Mungkin ada yang gagah, tinggi, besar, dan lain sebagainya, saudara. Tampan, elok, mungkin ada yang menjadi perwiranya Saul, dan lain sebagainya, saudara. Tetapi Tuhan tidak berkenan, saudara. Bagaimana dengan Daud? Sepertinya Daud ini tidak diperhatikan dengan Isai oleh bapak ibunya. Didapatinya Daud lagi menggembalakan kambing dan domba. Sepertinya Daud disisihkan oleh orang tuanya.
Hal ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita tersisihkan di antara teman-teman kita. Mungkin di keluarga kita. Atau di dalam pergaulan kita. Di kantor kita atau di mana-mana tempat. Ini yang juga dialami Daud. Sampai Daud mengatakan di dalam Mazmur 27 ayat 10. Meskipun bapak ibuku tidak mempedulikan aku, saudara. Tetapi Tuhan yang memperdulikan, saudara. Tuhan memperdulikan kehidupan kita. Nah, ini betul-betul dialami Daud. Dan ini sangat berharga untuk ketika Daud menjadi raja. Daud akan menjadi raja yang dipakai oleh Tuhan. Daud menjadi raja yang betul-betul mengerti bagaimana rasanya menjadi orang yang diabaikan. Bahkan ketika Daud sudah dilantik oleh Samuel, Daud pun tidak langsung menjadi raja, saudara. Tetapi melihat dari kehidupan Daud, dia masih tetap dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Tuhan izinkan Daud melarikan diri, saudara. Bahkan ketika Daud mau menghadapi orang Filistin, menghadapi Goliat, Daud pun diremehkan, ditertawakan, saudara. Sama kita, kehidupan kita banyak sekali kita ditertawakan, diremehkan. Dan ini adalah satu proses yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena manusia hanya melihat keadaan fisik kita, keadaan sekeliling kita. Tetapi Tuhan melihat hati kita, saudara. Tuhan melihat kesungguhan kita. Tuhan melihat kesetiaan kita. Tuhan melihat iman kita. Bukan apa yang ada pada diri kita, fisik kita, saudara. Dan Daud keluar sebagai pemenang. Dari apa? Tuhan mengasah sesuatu yang semula Daud sepertinya bukan siapa-siapa. Daud hanya penggembala kambing domba. Daud hanya sekedar anak paling kecil yang dianggap tidak bisa apa-apa. Tetapi penilaian Tuhan itu sungguh luar biasa, saudara. Ada satu berlian, dia akan memiliki satu penilaian, satu harga yang begitu mahal. Tetapi ketika berlian ini masih berupa bongkahan-bongkahan batu, berlian ini belum mempunyai nilai yang berarti, saudara. Tetapi ketika berlian ini menghadapi proses yang mungkin menyakitkan, proses yang begitu panjang, mungkin dipanaskan, mungkin dipukul, mungkin dan lain sebagainya, prosesnya secara pasti saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu yakin, pasti memiliki satu proses yang panjang. Sampai terjadilah satu berlian yang harganya begitu fantastis. Begitulah di dalam kehidupan kita, saudara. Biarlah kita izinkan Tuhan membentuk kita. Biarlah kita izinkan Tuhan memproses kita. Supaya kita nanti menjadi sesuatu yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan manusia, tetapi berharga di hadapan Tuhan. Sekarang tergantung dengan hidup kita. Maukah kita diproses dengan Tuhan? Maukah kita dididik dengan Tuhan untuk supaya kita mencapai sesuatu yang luar biasa, yang mungkin tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah pikirkan. Sama seperti Daud diproses sedemikian panjang, bahkan di dalam hidupnya Daud bermimpi pun tidak pernah dia menjadi seorang raja. Tetapi Tuhan jadikan itu. Daud sebagai raja yang luar biasa, yang dipakai Tuhan. Sama dengan kehidupan kita. Kesusahankah yang akan kita alami? Cemoohankah yang kita hadapi? Atau hal-hal sesuatu yang tidak mengenakkankah yang kita hadapi? Biarlah kita akan hadapi itu dengan senyum sukacita. Kita hadapi itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, untuk Tuhan bisa memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih. Ini yang menjadikan renungan singkat. Biarlah kita bisa menikmati proses bentukan Tuhan, didikan Tuhan,
dan kita akan menjadi orang yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sarapan berikutnya.